Halo para netizen, kembali lagi di channel Dua Kaki. Welcome back to with me. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu, mudah rezeki, panjang umur, panjangan ini dan itu ya guys ya. Seperti biasa guys, kali ini kita pengen ngebahas soal politik lagi. Ini makin keruh nih ya guys ya, semakin panas mengenai soal ijazah Pak Jokowi. Dan kemarin juga kita udah ngebahas soal kebohongan-kebohongan yang ada beberapa terkait juga soal ijazah Pak Jokowi ini guys ya. Dan di video kali ini gue pengen ngebahas soal Fufu Fafa, dan ada beberapa juga soal ijazah ya, tentunya ijazah Pak Jokowi juga nih guys ya. Langsung aja kita bacain berita seperti apa, tapi jangan lupa buat kalian klik dulu tombol like, komen, dan subscribe di bawah ini. 3, 2, 1. Nah, lanjut ke Twitter. Jika Fufu Fafa hingga hari ini tidak pernah dicari orangnya, tidak pernah diselidiki, tidak pernah ditangkap, maka tidak ada satupun konten di medsos yang bisa dipenjarakan gara-gara menghina orang lain. Betul juga ya guys ya. Karena sampai detik ini ya, kasus Fufu Fafa ini terpendam dengan kasus-kasus lain. Tentunya tidak diselidiki, tidak dicari oleh pihak kepolisian juga, ya udah biasa aja gitu ya guys ya. Padahal udah jelas banget ya guys ya, kalau Fufu Fafa itu menghina presiden, menghina banyak orang lah ya guys ya. Jadi wapres hanya untuk diolok-olok saja ya kan Gibran, di tag nggak tuh ya guys ya. Ini Roy Suryo ya guys ya, ini ada foto ya guys ya, 99,9% akun Fufu Fafa milik Gibran. Nah, gimana tanggapan kalian mengenai soal Fufu Fafa yang semakin kesini juga semakin terpendam oleh isu-isu lain, dan sampai detik ini belum ada orang yang punya akun Fufu Fafa ini ditangkap nih guys ya. Kita tunggu aja nanti guys. Lanjut, janji buka 19 juta lapangan kerja tapi sudah 210 hari kerja alias 7 bulan, jumlah pengangguran malah naik. Piye bro Gibran? Ya kita tahu banyak banget PHK dari kemarin ya, kasus efisiensi anggaran juga ya. Dan padahal kemarin di pas debat capres cawapres, Mas Gibran juga katanya pengen buka 19 juta lapangan kerja. Ini kita lihat buktinya guys ya. Siapa tahu lupa ya guys. Jika agenda hilirisasi, pemerataan pembangunan, transisi menuju energi hijau, ekonomi kreatif, UMKM bisa kita kawal, insya Allah akan terbuka 19 juta lapangan pekerjaan untuk generasi muda dan kaum perempuan. 5 juta diantaranya adalah green jobs. Green jobs ini adalah peluang kerja di bidang kelestarian lingkungan. Green jobs ini adalah tren peluang kerja masa kini dan masa depan. Green jobs apapun itu, 19 juta lapangan kerja, tapi nyatanya makin banyak sekarang pengangguran ya guys ya. Bahkan gua nggak ngerti lagi nih ya, bahkan sampai sekarang banyak sekali guys PHK di kantor. Bahkan sekarang banyak sekali orang-orang merasakan PHK dari kantornya nih guys ya. Jadi gimana tanggapan kalian? Silahkan komen aja di kolom komentar guys. Lanjut, pertemuan alumnus UGM. Nih alumnus ataupun alumni UGM di rumah Anies Baswedan ya. Ijazah asli nih guys ya. Kita lihat nih guys ya, pagi ini 100 alumni UGM berkumpul di rumah Pak Anies Baswedan. Kita lihat nih guys, ijazah asli nih guys. Iya Mbak Garu. Gimana Mas Anies tadi sangat menentukan ya Mas ya? Waduh. Tapi kalau saya lihat yang paling apal itu angkatan 70-an dan awal 80-an. Mas In, Mas Edi, Mas Nur, semua sangat fase. Iya. Usianya berdoa dan itu ya. Ya, memang usaha. Ya, begitu kira-kira guys. Ini adalah reuni mungkin ya. Pak Anies nggak ngerti juga apa maksud Pak Anies mengumpulkan alumni-alumni UGM di kediamannya. Apakah ini ada sangkut pautnya dengan isu-isu ijazah palsu UGM nih guys ya. Jadi silakan komen di kolom komentar guys. Lanjut, Indonesia salah urus atau Indonesia salah memilih pemimpin. Kita lihat nih cuplikan, ada aja nih berita-berita soal Mas Gibran nih guys ya. Kita lihat dulu guys. Anak yang ada di sini biasanya kita ada cukur gratis, sepatu gratis. Hari ini ada ini apa? Bukan, ini lebih ke skincare-nya. Jadi biar kepada apa? Dan jerawatan, biar beraktivitas lebih enak ya. Sip, Mas Ibu tanggapan Mas soal skincare-nya. Bantuan untuk sekolah, mungkin ini bukan buku, bukan alat-alat tulis lagi, tapi ada bantuan skincare nih guys ya.
Jadi begitulah kira-kira nih, kalau kalian pengen nonton fullnya silahkan kunjungin Twitter Demokrasi Rasa Nepotisme ya guys ya. Jadi intinya adalah ini Mas Gibran lagi ngasih bantuan nih guys ke anak-anak sekolah ya. Tapi yang dikasih bantuan adalah salah satunya skincare. Ya, gua nggak ngerti, mungkin ada juga alat tulis ataupun buku ya guys ya. Lanjut, ijazah asli dioplos. Ini video apa nih ya? Kita lihat nih guys ya. Sekilas cerita ijazah Jokowi, pemilik ijazah asli adalah Insinyur Hari Mulyono. Ya, makin banyak terbongkar memang nih guys. Nah, Insinyur Hari Mulyono wisuda 5 November 1985, sama persis dengan ijazah yang dimiliki Jokowi. Nah, ini ya guys ya. Dia adik ipar Jokowi, suami dari Idayati. Nah, itu dia guys. Meninggal mendadak tahun 2018 dan skripsi kuliah Jokowi juga baru muncul 2018 katanya guys. Karena ijazah UGM milik Insinyur Hari Mulyono wajahnya tidak mirip sama sekali dengan Jokowi, akhirnya fotonya diganti dengan wajah Dumantno Budi Utomo, sepupu Jokowi ini. Banyak banget yang diganti ya guys ya. Gua nggak ngerti lagi ya guys ya. Jadi kalian bisa nilai sendiri di kolom komentar apakah benar ijazah Pak Jokowi ini asli ataupun palsu. Komen-komen aja di kolom komentar, karena sampai detik ini udah 2025, di pertengahan 2025 kita asik ngebahas ijazah terus nih guys ya. Gimana kita mau berkembang ya, yang lain udah pada ngebahas mobil listrik ya, kendaraan-kendaraan listrik, negara udah pada maju, tapi di negara kita masih belum kelar soal ijazah nih guys ya. Kita tunggu aja nanti kebenaran ijazah Pak Jokowi ini seperti apa ya guys ya. Lanjut, silahkan nilai dengan hati nurani dan kejujuran. Odontologi forensik terutama berkaitan dengan penggunaan gigi dan struktur mulut untuk identifikasi dalam konteks hukum. Dasar utama identifikasi gigi terletak pada fakta bahwa tidak ada dua rongga mulut yang sama dan gigi adalah unik bagi setiap individu ya guys ya. Saya mengajak Anda untuk menilai susunan gigi foto lama yang diklaim sebagai Jokowi ketika di kampus dengan fotonya saat ini. Penilaian terserah Anda apakah sama atau berbeda. Saya hanya menunjukkan pada Anda contoh ilmu odontologi forensik digital by Sony ya guys ya. Kita lihat nih guys ya. Ini foto Pak Jokowi yang diduga foto zaman kuliah dulu katanya nih guys. Ada giginya, kita samakan dengan gigi Pak Jokowi zaman sekarang ya. Nih, begitu kira-kira guys perbedaan foto zaman dulu dan Pak Jokowi zaman sekarang nih guys ya. Nah, jadi kalian pikir sendiri ya, jadi kalian nilai sendiri apakah benar ataupun palsu ijazah Pak Jokowi. Banyak sekali soalnya beredar ya, semakin terbuka semakin kebongkar. Ada yang ngulik ke foto, ada yang ngulik ke tulisan, pokoknya banyak banget guys ya. Yang paling mencengangkan apa? Pak Kasmujo yang dulunya mengaku sebagai dosen pembimbing Pak Jokowi, sekarang mengaku bukan dosen pembimbing Pak Jokowi ya guys ya. Bahkan beliau sendiri bilang tidak pernah melihat ijazah Pak Jokowi sendiri ya guys ya. Kita tunggu aja guys nanti kebenarannya seperti apa ya guys ya. Dan baik teman-teman, sekaligus ini menutup video kali ini. Pokoknya kita nantikan ya, kita tunggu aja berita terkini soal ijazah Pak Jokowi ya guys ya. Sekali lagi terima kasih buat kalian yang sudah nonton. Gue Dua Kaki undur diri, sampai jumpa nanti.